Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk membedah atau mempelajari isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan LB3 pada hari ini, kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini dan diberikan kemudahan di dalam memahami dari materi kita yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu cara penyimpanan limbah B3 dan cara penyimpanan limbah B3 pada silo. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan dan yang kedua pada kontainer. Nah, sekarang kita akan mempelajari khusus untuk pada kesempatan ini kita akan mempelajari pada silo. Nah, silo itu bagaimana bentuknya? Silo itu bentuknya seperti ini, suatu tabung, namun di bagian atas atau bagian bawahnya, atau bagian atas dan bawahnya, itu ada kerucut. Jadi itulah silo. Silo adalah suatu tabung yang pada bagian atas atau bagian bawah, atau atas dan bawahnya ada kerucut seperti gambar ini. Nah, itu silo. Nah, silo inilah yang digunakan untuk tempat penampungan limbah B3. Bagaimana cara penyimpanan limbah B3 pada silo ini? Nah, ini. Penyimpanan limbah B3 pada silo itu wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat limbah B3. Nah, di sini ada kata-kata menimbulkan debu. Berarti kita udah tahu di sini, berarti silo ini fungsinya adalah untuk menyimpan limbah B3 yang ada penimbulan debu di sini. Sehingga apa? Sehingga limbah B3 yang bentuknya seperti butiran-butiran itu disimpan di dalam silo, dan wajib ketika penggunaan silo itu dilengkapi, di sini wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu ketika pada saat bongkar muat limbah B3. Nah, itu. Supaya apa ya? Supaya debu ini kan ya mengandung LB3 ya, limbah B3 ya, sehingga debu ini tidak mengenai pekerja yang ada di sana, sehingga menimbulkan paparan yang bersifat toksik pada pekerja atau menimbulkan paparan yang bersifat toksik pada lingkungan di sekitar, termasuk manusia yang ada di sekitar, masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya ketentuan mengenai cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan, tangki, dan kontainer dan silo sebagaimana dimaksud pada pasal 19 sampai dengan pasal 24 yang sebelumnya kita pelajari tercantum dalam lampiran 2. Nah, jadi pada bangunan, cara penyimpanan limbah pada bangunan, pada tangki dan kontainer dan silo itu tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagaimana nanti lampiran 2-nya? Insya Allah kita akan pelajari lampiran 2 di sesi berikutnya pada bagian-bagian video berikutnya. Sehingga nanti pembelajarannya atau materinya tidak terlalu panjang. Nah, pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara penyimpanan limbah B3 pada tempat tumpukan limbah atau waste pile. Nah, pada pembelajaran video berikutnya, bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar video di bawah ini atau di grup diskusi kita. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.